Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul metabolisme otot. Anggota kelompok 4 ada Gita Amalia Pratiwi, Imam Fajrul Islam, Jihan Islamiyah, Kamilia Farah Salsabilah, dan Leti Purwaningtyas. Yang akan kita bahas pada metabolisme otot ini adalah bagaimana produksi ATP, bagaimana penggunaan oksigen, dan bagaimana kelelahan otot terjadi. Produksi ATP. Energi yang dibutuhkan manusia adalah dalam bentuk ATP. ATP merupakan sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Proses perolehan ATP disebut dengan respirasi. Respirasi terdiri dari dua jenis, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen atau aerob dan tidak membutuhkan oksigen atau anaerob. Kedua jenis respirasi tersebut menghasilkan jumlah ATP yang berbeda. Produksi ATP dihasilkan dari ion ADP dan fosfat oleh serangkaian proses yang kompleks yang terjadi di dalam mitokondria, yang letaknya tersebar acak di sitoplasma atau menempati lokasi tertentu di dalam sel, misalnya pada sel otot lurik. Untuk respirasi aerob, ATP dihasilkan setelah melalui proses panjang, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob, ATP yang dihasilkan setelah melalui proses glikolisis saja, dan dilanjutkan dengan proses yang berbeda dari respirasi aerob, sehingga perolehan ATP yang dihasilkan berbeda pula. Proses ini bergantung pada kegiatan kelompok khusus yang disebut kofaktor atau koenzim. 3 koenzim penting adalah NAD, NADP, dan FAD. Secara umum, produksi ATP dimulai dari glukosa yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi. Glukosa akan mengalami glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat akan masuk ke mitokondria mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ekuivalen paradoksi untuk mengaktifasi proses transport elektron, dan di transport elektron inilah kemudian menghasilkan ATP. Selanjutnya tentang penggunaan oksigen. Semua organ penting di dalam tubuh kita, mulai dari paru-paru, otak, jantung, darah, dan yang lainnya, mendistribusikan oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. Hal ini karena sebagian sel memerlukan oksigen untuk melakukan respirasi aerob, yaitu pemecahan senyawa glukosa. Dan tepatnya respirasi aerob terjadi di dalam mitokondria yang letaknya tersebar acak di sitoplasma atau menempati lokasi tertentu di dalam sel, yaitu pada sel otot lurik. Oleh karena itu, otot memerlukan oksigen karena proses respirasi aerob terjadi di sel otot untuk menghasilkan energi. Contohnya pada salah satu proses dalam produksi ATP, yaitu transport elektron. Pada proses ini, oksigen dibutuhkan untuk menghasilkan H2O dengan cara menangkap H+. Kelelahan otot. Kelelahan otot atau muscular fatigue adalah tremor pada otot atau perasaan nyeri yang terdapat pada otot. Kinerja otot berkurang dengan meningkatnya ketegangan otot, sehingga stimulasi tidak lagi menghasilkan respon tertentu. Irama kontraksi akan terjadi setelah melalui suatu periode aktivitas secara terus-menerus. Fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan melalui fisik untuk suatu waktu tertentu disebut kelelahan otot secara fisiologis. Dan gejala yang ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik, namun juga pada makin rendahnya gerakan. Kelelahan otot dapat ditimbulkan akibat adanya kontraksi otot yang kuat dan lama. Kelelahan dapat menghasilkan keadaan yang berbeda-beda,
tetapi semuanya berakibat pada pengurangan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh. Faktor utama dari kelelahan otot disebabkan adanya penimbunan asam laktat yang menghambat enzim pada jalur penghasil energi atau proses penggabungan eksitasi kontraksi, dan habisnya cadangan energi otot. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.